Hey, Kuibis gengs! Danau merupakan tempat yang indah ya guys. Kita bisa bersantai bareng keluarga dan sambil menikmati pemandangan. Di samping keindahan itu, ada loh danau yang sangat melegenda dari Sumatera Utara. Sejarah di Sumatera Utara tak bisa lepas dari asal-usul Danau Toba. Cerita rakyat ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia loh guys. Karena ceritanya yang luar biasa dan bisa menjadi sejarah dunia. Danau Toba terletak di Parapat, Sumatera Utara. Danau ini menjadi danau nomor 3 terbesar di Asia Tenggara loh guys. Nomor 1 itu adalah Danau Kaspia. Yang kedua adalah Danau Baikal. Danau Toba memiliki cerita rakyat tentang asal-usulnya. Awal mula yakni seorang petani yang bernama Toba. Toba merupakan seorang petani yang banyak menghabiskan waktunya di sawah. Sesekali dia juga senang pergi memancing untuk dimakan ataupun dijual. Suatu hari dia pergi untuk memancing ikan. Tak lama kemudian dia mendapat ikan emas yang ukurannya lumayan besar dibanding ikan pada umumnya. Tak lama kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampainya di rumah, alangkah terkejutnya Toba melihat ikan emas tadi yang sebelumnya ingin dipotong dan dibersihkan, kini berubah menjadi sosok perempuan yang begitu cantik. Kemudian perempuan itu menjelaskan kepada Toba kalau dia adalah putri yang dikutuk. Putri itu pun berterima kasih kepada Toba karena telah terbebas dari kutukannya. Dia pun bersedia untuk menjadi seorang istri Toba dengan syarat jangan pernah memberitahu asal-usulnya kepada orang lain. Lalu menikahlah mereka, serta dikaruniai seorang putra yang bernama Samosir. Anak itu tumbuh sangat aktif dan sedikit nakal. Dia tidak pernah mau membantu ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Bahkan untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah, Samosir seringkali menolaknya. Samosir juga memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafsu makan anaknya. Bahkan seringkali jatah makanan sekeluarga dihabiskan oleh Samosir. Akhirnya pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Awalnya Samosir menolak, tetapi berkat paksaan sang ibu, akhirnya dia bersedia untuk mengantarkan bekal. Kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang, Samosir harus datang dengan raut wajah yang bersungut-sungut. Samosir kemudian berjalan menuju ladang dan di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Dia kemudian berhenti sejenak dan berpikir untuk memakan sedikit bekal sang ayah tadi. Tetapi niat awalnya hanya memakan sedikit, akhirnya makanan itu hanya menjadi sisa. Lalu Samosir lanjut berjalan ke ladang dengan membawa bekal yang sudah hampir habis tadi. Toba sangat senang setibanya Samosir di ladang dengan membawa bekal, karena dia sudah sangat lapar bekerja dari pagi hari. Kegembiraannya tak terbendung lama, dia terkejut saat membuka bekal yang dibawa oleh Samosir. Toba lalu bertanya dengan raut wajah yang sangat kesal, "Kenapa makananku tinggal sedikit?" ujar Toba. "Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi aku makan dan minum sedikit bekal ayah. Tapi tidak kuhabiskan semua kok ya, masih aku sisakan sedikit untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," kata Toba. Kemarahannya semakin menjadi-jadi dan tak terbendung, hingga menyumpat kasar. "Dasar kau anak keturunan ikan!" Kemudian sang ibu berdiri dan memegang tangan Samosir. Dalam hitungan sekejap, mereka sudah menghilang. Akibat dari bekas pijakan kaki sang ibu, mengalirlah air yang sangat deras dan tak terbendung, hingga semua desa itu tergenang air dan tenggelam. Terbentuklah sebuah danau akibat kejadian ini, hingga danau itu diberi nama Danau Toba. Adapun pulau kecil di tengah-tengah Danau Toba yang disebut Samosir, untuk mengingatkan kita kepada anak laki-laki dalam kisah ini. Wah, sedih ya guys ceritanya. Tapi kisah ini sangat melegenda sampai saat ini loh guys.
Jadi sekarang kita tahu kan kenapa dinamakan Danau Toba. Sampai di sini dulu ya cerita kita guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!